Farrukh ini panglima Bani Umayyah pada masanya, tentara yang gagah. Suhailah ini anak perempuan yang paling cantik di Madinah dan juga orang yang sangat apa ini? Sholihah. Udah, nggak usah dibayangin, ya. Terus kamu bayangin Suhailah, kamu jadi Farrukh, nggak mungkin, ya. Udah nggak usah serius-serius. Ini ngajinya nanti yang laki membayangkan jadi Farrukh, yang perempuan membayangkan jadi. Dulu di tanah suci Madinah itu ada ulama yang hebat, namanya Imam Robi'ah. Beliau ini kalau habis asar kayak saya ini, itu ngajar anak-anakku. Ngajarnya di mana? Ngajar di bekas tempat duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Robi'ah itu ngajar di Raudhah. Yang ngaji di depan beliau itu semuanya orang alim. Pada waktu itu beliau belum tua, masih muda, usianya belum 30 tahun. Itu Robi'atur Ra'i 30 atau ya mungkin belum 30 tahun, tapi di atas 25 tahun, alim anak-anakku. Itu semua ulama dulu di Madinah, itu kalau sore asar, itu ngaji sama Imam Robi'ah. Jadi dulu di Madinah, kalau habis asar, itu pengajian gak ada bubar. Pesantren gak ada pengajian. Kenapa? Semua ulama, semua kiai di Madinah pada masa itu duduk di depan imam siapa ini? Robi'atur Ra'i. Uniknya apa anak-anakku? Jalan hidupnya. Robi'ah ini, ayah dengan ibunya, itu pernah terpisah oleh waktu yang cukup panjang. Jadi dulu ayahnya Robi'ah dengan ibunya itu orang paling ganteng sekaligus orang paling cantik di Madinah. Jadi ayahnya Abu Abdurrahman Farrukh ini laki-laki yang paling ganteng semadinah. Ibunya Suhailah ini perempuan yang paling apa ini? Ganteng. Namanya Suhailah yang perempuan, laki-lakinya namanya Farrukh. Apa yang ingin saya ceritakan anak-anakku? Ini karena ganteng, yang laki ini jadi inceran semua perempuan. Jadi semua perempuan, tentu yang cakep, ya, yang nggak cakep ya mundur, ya, sadar diri gitu. Ini perempuan Madinah yang cantik-cantik, itu setiap hari bermimpi itu. Pokoknya Farrukh harus dapat saya. Kata temannya, nggak bisa, gue juga. Sementara Suhailah itu direbut kelas 6. Ya. Semua anak kelas 6 bilang, pokoknya Suhailah harus dapat saya. Bersaing nih. Karena kegantengannya standar, ini saling nggak ridho. Kan ngomong temannya, kalau saya nanti yang jadi suaminya Suhailah, ridho nggak? Nggak ridho. Kenapa? Lu sama gua gantengnya beda tipis. Maka di Madinah itu laki-laki sama perempuan itu ribut masing-masing. Yang laki-laki ini ribut, pokoknya Suhailah harus dapat saya. Kata temannya, kalau cuma lu bisa dapetin Suhailah, gua juga bisa. Hidung kita sama-sama pesek kan gitu kan? Ya, kuping kita kelebaran dikit misalnya. Yang perempuan juga gitu. Kata yang satu, pokoknya Farrukh itu harus jadi suami saya. Kata temannya, yang enggak lah. Kalau kamu saja berani bercita-cita dapat Farrukh yang ganteng, saya juga pede kalau musuhnya kamu, kalau lawannya kamu. Kita ini cantiknya beda-beda tipis. Paham? Akhirnya karena sering ribut, mereka itu sama-sama nggak rela. Ini misalnya, yang Farrukh ini direbutin sama 50 cewek. Yang Suhailah itu direbutin sama 100 cowok misalnya. Maka cewek sama cowok ini akhirnya kompromi. Kata yang cewek nih, daripada Farrukh dapat elu, dia ngomong sama, daripada dapat elu, saling mengelu-elukan gini. Maka kata mereka, begini aja, sudahlah. Karena setiap hari, yang perempuan ini stres. Semuanya bersaing, cari muka, di depan siapa ini? Farrukh. Maka kata yang 100, udah deh, kita ini nggak usah bersaing. Kita jodohkan saja nih. Kan Farrukh ini paling ganteng. Yang perempuan paling cantik namanya Suhailah. Udah, kalau yang dapat Suhailah, kata cewek yang 50, kami ridho. Karena kami kalah kelas. Kami Persija, Persibandung, kan begitu kan? Sementara Suhailah ini adalah apa ini? Ibarat pemain ini juara Liga Eropa. Maka kata mereka, ayo, kita ngomong sama yang ki ya. Ngomong dia sama yang laki-laki. Kalian laki-laki ya, yang casing-casing Oppo sama Pipo nih ya kan. Udahlah, Suhailah nggak usah kamu rebut. Kita kasih aja laki-laki yang paling ganteng. Namanya siapa? Farrukh ini. Maka di Madinah ini yang perempuan mendorong Suhailah supaya mau nikah sama Farrukh, yang laki mendorong supaya Farrukh mau nikah sama Suhailah. Karena kalau sudah nikah dua-duanya, ini kan yang paling ganteng, yang paling cantik. Maka yang lain udah putus asa. Kenapa? Sudah nikah. Ya kan? Kalau sudah angkah tuka, wazawajatuka, ya semuanya tinggal terima apa itu? Nasib. Ya kan? Tapi mereka tidak lagi ribut. Kenapa? Karena yang dapat ini memang yang paling ganteng dan yang paling cantik. Maka didorong, lama-lama terjadi anak-anakku. Nikah. Farrukh ini panglima Bani Umayyah pada masanya. Tentara yang gagah. Suhailah ini anak perempuan yang paling cantik di Madinah dan juga orang yang sangat apa ini? Sholihah. Udah, nggak usah dibayangin. Ya, terus kamu bayangin Suhailah, kamu jadi Farrukh. Nggak mungkin. Ya. Udah nggak usah serius-serius. Ini ngajinya nanti yang laki membayangkan jadi Farrukh, yang perempuan membayangkan jadi nikah nih anak-anakku. Berpasangan sesuai dengan takdir jodohnya, mereka menikah. Pestanya ramai. Andai sekarang itu viral banget karena lakinya ganteng,
perempuannya cantik, nikah nih anak-anakku. Apa yang terjadi? Begitu nikah, mereka tuh masih dalam suasana, kata orang sekarang, itu bulan madu. Ya. Tengah-tengah, sedang hangat-hangatnya, sedang mesra-mesranya. Satu sore, ada merpati pos datang dari Damaskus. Karena waktu itu, ibu kota pemerintahan Bani Umayyah itu memindahkan dulu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Utsman, itu pusat pemerintahannya ada di kota Madinah. Sama Sayyidina Ali, paruh keduanya dipindahkan ke Irak, nanti oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dipindahkan ke kota Damaskus. Maka sore-sore datang merpati pos, dulu kan tidak ada WhatsApp ya. Kalau ngirim berita paling canggih itu menggunakan apa ini? Dua. Kalau tidak menggunakan suara orang, itu menggunakan burung merpati. Begitu merpati itu datang di depan rumahnya Farruh, itu diambil. Maka di badannya ada surat. Surat dari Khalifah Bani Umayyah yang mengatakan, Farruh cepat datang ke ibu kota, ada persoalan yang harus kamu hadapi. Maka Farruh sebagai panglima itu menghadap ke istrinya ini, Suhailah, yang baru nikah kira-kira setengah bulan. Bayangin anak-anakku, baru sebulan nikah, sedang hangat-hangatnya, sedang mesra-mesranya, tahu-tahu suaminya harus apa ini? Pergi. Maka kata Farruh, istriku, sabar ya. Ada apa abang kalau sekarang ini? Ya, ada apa mas kalau Jawa? Ya kan? Ada apa abang? Begini Dinda, kata Farruh, saya dapat perintah dari Khalifah untuk menghadap ke Damaskus. Kata suaminya, tenang Dinda, saya biasa dapat perintah ini, paling lama saya pergi selama 3 bulan. Maka kata istrinya, silakan abang, kalau abang mau pergi 3 bulan, nanti anak-anakku, 3 bulan ini berubah jadi 30 tahun. Ya. Izin ini, 3 bulan pergi. Sebelum pergi, Farruh itu bilang, ini saya punya uang. Tabungan saya di BSI, ya, tabungan saya di Mandiri, ini ATM-nya, semuanya ada 30.000 dinar. Kata istrinya, abang akan selamatkan kembali ke sini. Selamat katanya. Tapi umur orang itu kan nggak ada yang tahu. Saya khawatir istriku, jangankan orang pergi, orang tidur aja bisa mati. Orang di rumah saja bisa mati. Maka buat jaga-jaga, saya kasih tahu harta saya. Jangan sampai nanti saya mati, kamu enggak tahu kalau saya masih punya apa ini? Uang. Maka dikasih uangnya ini 30.000 dinar. Waktu mau berpisah, bilang gini suaminya. Istriku, 30.000 dinar ini saya ikhlas, saya ridho, kamu pakai untuk apa saja. Yang penting itu akan mendatangkan kebahagiaan hidup buat saya dan kamu nanti di hadapan Allah. Maka berangkat anak-anakku dengan tetesan apa ini? Air mata. Suaminya dilepas berangkat ke Damaskus. Begitu sampai di Damaskus, perintah khalifah ini untuk dia berangkat ke Asia Tengah. Nih, mudah-mudahan nanti kalau punya uang ya, bisa ke Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, itu Asia Tengah. Itu dari tempatnya Farruh, itu hampir 4.000 kilometer. Kata khalifah, Farruh, di negeri yang jauh sana, itu banyak orang muslim. Tapi ditindas oleh penguasa yang apa ini? Zolim. Maka saya minta, bawa pasukan Bani Umayyah ini, sebarkan kedamaian, keamanan, dan ketentraman. Dengan pedangmu, kau berikan rasa apa ini? Aman kepada masyarakat, tidak ada orang yang berani melakukan apa? Kejahatan. Berangkat anak-anakku. Farruh itu nggak merasa, kalau kakinya melangkah, itu semakin jauh meninggalkan kekasih hatinya di kota apa ini? Madinah. Farruh bilang, saya sebentar ke sana. Begitu ke sana, sudah aman, dapat perintah lagi. Kalau sekarang nih, amankan Bekasi. Sampai Bekasi, diamankan. Begitu Bekasi aman, dikasih tahu, Cirebon nggak aman. Maka dia semakin kemana ini? Ke timur. Nih, semakin ke timur dari Damaskus, masuk ke Iran, Irak, terus sampai ke Asia Tengah. Di Madinah, anak-anakku, Suhailah itu menunggu dengan rindu dan cemas. Nih, sebulan suaminya pergi, nggak ada kabarnya. Begitu 1 bulan lebih, ada orang yang pernah berangkat ke Damaskus, pulang ke Madinah. Nanya Suhailah, kamu pernah lihat suamiku nggak? Iya, saya pernah lihat di Damaskus. Tapi katanya, suamimu pergi ke arah timur. Kemana? Saya nggak tahu. Maka Suhailah mencoba untuk apa ini? Bersabar. Tanpa ada kepastian, masih hidup atau sudah mati. Jadi, dia sabar nih. Sementara di Madinah, laki-laki yang kemarin cinta sudah putus asa, itu asanya mulai bangkit lagi. Ini cewek cakep, suaminya hilang, ya kan? Nggak dapat gadisnya, kutunggu jandanya. Ini kata siapa ini? Kata mereka yang ada di mana ini? Di Madinah. Maka setelah beberapa bulan suaminya pergi itu anak-anakku, mulai datang nih godain Suhailah. Suhailah, kamu ini nunggu apa? Kalau kamu setia menunggu suamimu, apa suamimu masih hidup? 1.
Kalau suamimu masih hidup, jangan-jangan sudah nikah lagi sama perempuan lain. Sudah lama dia tidak pulang ke Madinah. Digodain. Suhailah itu pada saat yang sama ngelus perutnya. Ternyata dia sudah dalam keadaan apa ini? Hamil. Tapi dulu kan tidak ada test pack. Ya, tidak ada USG. Kalau sekarang kan perempuan hamil bawa ke rumah sakit di USG pasti tahu hamil. Kalau dulu kan tidak ada teknologi ini. Maka nunggu Suhailah itu. Setelah 2 bulan dia baru sadar kalau apa itu anak-anakku hamil. Maka Suhailah itu terfikir, nggak apa-apa. Saya coba setia. Menunggu sampai anak saya apa ini lahir. Setiap ada laki-laki datang, dia katakan, tidak, suami saya pasti akan kembali saat saya melahirkan anak. 9 bulan lahir betulan anak-anakku. Begitu lahir, suaminya ternyata nggak datang. Anaknya dari kecil mulai berdiri. Nih, mantan-mantan yang menaruh cinta tuh bisikin, kasihan nggak ada bapaknya. Saya siap jadi pasanganmu sepaket dengan anakmu, ya kan? Ini langsung apa ini? Buy one get one, ya kan? Saya nikah sama kamu, kamu punya suami, anakmu punya bapak. Kata siapa ini? Kata laki-laki. Suhailah ingat sama suaminya, enggak lah. Saya selama tidak melihat atau tidak mendapatkan kabar yang pasti, saya akan habiskan hidup saya untuk mendidik anak saya supaya jadi anak yang hebat, jadi orang alim, jadi orang yang menjadi pelita buat umatnya Rasulullah. Maka semenjak itu, Suhailah itu bilang begini dalam hatinya, saya nganggap suami saya sudah apa ini? Mati. Tapi saya tidak akan menikah lagi, saya tidak akan memikirkan diri saya akan habiskan waktu saya untuk apa ini? Mendidik anak saya, uang suami saya yang puluhan ribu dinar ini, asal untuk sekolahnya anak saya, asal untuk ilmu, pasti saya akan belanjakan uang saya untuk kepentingan pendidikan anak saya. Maka di Madinah, tanpa terasa, Suhailah itu mendidik anak yang kelak jadi apa ini? Imam besar di Madinah. Sementara Farruh, tidak terasa itu. Makin ke timur, jauh anak-anakku. Dia baru terasa dalam sejarah itu, satu hari dia serius melihat kaca. Jadi tiap hari, itu ngacanya nggak serius. Asal kelihatan pecinya nggak miring, berangkat gitu kan. Asal ngelihat bajunya udah rapi, berangkat. Kali ini, Farruh tuh berdiri di depan kaca agak lama. Begitu dia berkaca di depan kaca, dia baru sadar, ya Allah, saya yang ganteng dulu. Kenapa sekarang di bawah mata saya ada apanya itu? Keriputnya. Farruh tuh baru sadar, rambutnya yang tebal dan hitam dulu, sekarang mulai apa itu? Memutih. Jenggotnya yang dulu rapi tebal, sekarang mulai apa ini? Memutih. Kata Farruh, ya subhanallah, tua saya. Lihat nih. Begitu tua saya, kamu jangan bayangkan ada kalender, ada handphone, ada jam. Dulu orang nggak setiap hari bisa ingat sekarang tanggal berapa. Maka Farruh, begitu ngelihat wajahnya yang mulai menua, itu ingat-ingat. Sekarang tahun berapa ya? Dia hitung-hitung, ternyata sudah 27 tahun anak-anakku meninggalkan kota apa ini? Madinah. Apa yang terjadi? Dalam sejarahnya, kata yang menulis sejarahnya Farruh ini, untuk pertama kali anak-anakku, ada rasa rindu yang bergetar di dalam hatinya. Kata dia, ya Allah, kekasih hati Suhailah, apa kabarnya ya? Sudah 27 tahun ternyata saya meninggalkan apa ini? Madinah. Kecintaan dia kepada rakyatnya, kecintaan dia kepada umat Rasulullah, kecintaan dia untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar selama 27 tahun itu mampu menepis rasa rindu kepada siapa ini? Istrinya. Dia tidak tahu kalau ada anaknya. Kerinduan kepada siapa? Istrinya. Maka setelah 27 tahun itu anak-anakku, dia untuk kali pertama nulis surat ini. Ke siapa? Ke khalifah, ke rajanya. Minta apa? Cuti liburan. Maulana sahibil daulah. Kata dia, i'zanli, izinkan saya untuk pulang ke Madinah. Rajanya kaget. Kagetnya kenapa? Ini sudah lama nggak ngirim surat. Begitu suratnya nyampe, dibales. Kamu masih hidup. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun nggak ngasih apa itu? Kabar. Anak, kata beliau, alhamdulillah hayyun yurzak. Saya hidup, Raja. Kata rajanya, kamu sudah ngabdi tugas ini berapa tahun? 27 tahun, Raja. Maka saya minta izin cuti setahun. Kata rajanya, nggak usah cuti, langsung pensiun. Kenapa? Karena sudah terlalu lama mengabdi. Maka kata Farruh, Tuan Raja, ridho ya, saya pulang dulu ke Madinah, setahun saya cuti. Kata rajanya, bukan cuma ridho, wajib. Kamu sudah kelamaan di mana ini? Di medan pertempuran. Pulang anak-anakku. Jalan pulangnya, itu nggak langsung pulang. Dia pulang misalnya dari Papua. Begitu sampai Bali, ada kerusuhan, perang dulu, gitu loh. Jadi mampir-mampir untuk sampai kemana ini? Ke rumahnya. Apa yang terjadi? Baru sampai Madinah, itu setelah 3 tahun. Begitu sampai di Masjid Nabawi,
Seperti tradisi orang Madinah, dia masuk ke masjid Nabi, dia lihat masjid. Ya tentu, zaman dulu perubahan itu tidak seperti Jakarta. Kalau Jakarta itu 3 tahun kamu tinggalkan, kaget kamu lihat perubahannya. Kenapa? Alat-alat modern itu memudahkan untuk melakukan pembangunan. Tapi zaman dulu nggak begitu. Bangunan itu rata-rata sama. Maka Farruh masuk itu. Begitu masuk ke Madinah, dia salam kepada Rasulullah, salam di depan makamnya Sayyidina Abu Bakar, salam di depan makamnya Sayyidina Umar. Selesai bersalam, tiba-tiba kedengeran azan, namanya azan asar, kayak kamu sekarang ini. Begitu dengar azan asar, ini pada udah kangen mau pulang kemana ini? Ke rumahnya. Kata dia, bagusnya saya sholat asar terlebih dahulu. Maka dia sholat asar. Dia dengarkan bacaan imamnya. Kata Farruh, tidak banyak yang berubah. Sekalipun Madinah ini sudah saya tinggalkan hampir 30 tahun. Maka selesai sholat, ini yang Farruh agak aneh. Dulu di Madinah, kalau selesai sholat, itu orang tenang zikir. Tapi sore ini kata Farruh, ada yang berubah. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sekedar istighfar beberapa kali, tiba-tiba orang itu maju merangsek ke depan. Kata Farruh, ada apa? Kayak orang, kayak anak-anak kalau antri uang Pak Kiai itu habis Jumatan, itu kan rebutan ke depan gitu. Ini kata Farruh, ada apa ini? Kok habis asar semuanya itu tiba-tiba rebutan duduk kemana ini? Ke raudhahnya Rasulullah di bagian paling depan dari Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kamu yang baik nanti ini bisa berziarah ke raudhahnya Rasulullah. Farruh ini yang nggak tahu apa-apa, nanya sama orang, ada apa ini? Kan dia sudah 30 tahun, orang situ juga udah lupa sama dia. Kamu orang baru ya? Farruh nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Iya, saya baru sore ini datang di Masjid Nabi. Ini ada apa? Kok orang jadi rebutan, lari, meringsek ke depan? Apa kata orang tadi? Memang kamu nggak tahu? Itu orang sedang berebut tempat untuk duduk dekat alim besar Madinah, namanya Imam Robi'ah. Kata si Farruh, Imam Robi'ah, dia baru ingat nih, ini yang tidak ada, waktu 30 tahun lalu saya apakan ini? Saya tinggalkan Madinah. Maka dia nanya, Imam Robi'ah itu siapa? Nggak usah tanya, kata dia. Ini orang yang paling alim, nanti kamu lihat saja siapa yang duduk di depan Robi'ah. Kamu tahu Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri alim Madinah? Iya, itu muridnya. Bayangin, ya. Tahu-tahu kamu ngaji di sini, muridnya pakai syukron, ya kan? Kayak apa kamu kan begitu kan? Orang dia kaget. Masya Allah, Muhammad bin Syihab itu muridnya. Iya, kamu tahu Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal itu? Iya, itu duduk di kakinya Robi'ah. Kamu tahu Malik bin Anas itu, yang pinter-pinter, itu semuanya duduk bersimpuh di depan Robi'ah. Maka si Farruh ini agak penasaran. Kayak apa? Maka dia udah terlambat kan? Kan dulu ada speaker. Dia nggak dapat di tempat yang paling depan, orang sudah ramai, maka dia tidak bisa melihat jasad siapa ini, orang alimnya. Tapi kedengaran suaranya. Maka dia dengar sebentar itu, mukaddimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah. Didengar itu. Kata Farruh, telinganya ini, seandainya dulu, waktu saya berangkat keluar dari kota Madinah, Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu masih hidup, saya akan katakan, ini suaranya Ibnu Umar. Dan suara Ibnu Umar kalau ngajar, itu asbaha bisauti Rasulillah, mirip dengan suaranya siapa ini? Nabi. Tapi karena saya tahu bahwa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, 30 tahun lalu sudah meninggal, maka saya yakin ini bukan suaranya Abdullah bin Umar, benar kata orang tadi, ini suara alim baru, namanya Robi'ah. Maka beliau itu dengar sebentar. Dari telinga yang beliau dengar, kata Farruh ini, ya subhanallah, saya sudah berkunjung ke banyak negara. Saya sudah duduk di depan orang alim. Tidak ada orang alim yang suaranya berwibawa, ilmunya mengesankan seperti ilmunya orang ini. Maka asalnya Farruh itu kepengen ikut apa ini? Ngaji. Tapi kangen sama istrinya yang terpendam 30 tahun, itu lebih kuat anak-anakku. Maka Farruh memutuskan, nanya sama temannya ini yang di samping. Ini pengajian tiap sore. Udahlah, kata Farruh, saya niat ngajinya kapan? Besok. Sekarang saya mau pulang dulu, melihat apa kabar kekasih hati ini yang 30 tahun lalu saya tinggalkan. Bayangin anak-anakku. Begitu dia cari rumahnya, kan 30 tahun ini, ya. Kamu bisa bayangin nggak datang 30 tahun ke Jagakarsa. Maka begitu masuk ke sini kan mesti ada meraba-rabanya. Ini bener nggak ke kanan? Ini bener nggak ke kiri? Farruh itu hati-hati. Begitu sampai di jalan rumahnya, dia lihat rumahnya tuh nggak berubah. Kata dia, ini rumah saya. Maka rumahnya, karena kan ibunya cuma berdua sama siapa itu? Anaknya. Sekarang anaknya lagi ngapain? Ngajar. Maka di rumah itu yang ada cuma siapa? Ibunya. Dan semua orang tahu kalau habis asar, Suhailah ini cuma sendirian di rumah karena anaknya pasti ngajar di Masjid Nabi. Maka Farruh ini merasa itu rumahnya, main masuk aja. Kebetulan ada Hansip Madinah nih keliling, ngelihat ada orang laki-laki asing. Kan ini sudah tidak ada di Madinah berapa tahun? 30 tahun. Ngelihat, ini kan rumahnya Imam Robi'ah. Kalau asar kan Imam Robi'ah ngajar di mana ini? Di masjid. Ngelihat laki-laki asing mau masuk, maka orang-orang ini teriak, maling, diteriakin maling ini. Farruhnya kaget.
Katanya, siapa yang kamu tunjuk maling? Ya kamu, siapa lagi? Kata Faruk, lo nggak tahu siapa gua? Katanya, saya yang punya rumah ini. Sama-sama nggak tahu ini. Faruknya bener, saya yang punya rumah ini. Kata hansipnya, jangan ngarang. Yang punya rumah ini kiai, lagi ngajar di masjid. Lo dari mana punya rumah ini? Lihat nih, debat lama. Tapi Suhailah, yang hari itu sedang baca Quran. Itu yang kata orang, cinta tak pernah salah, anak-anakku. Ya. Cinta sejati itu nggak pernah apa ini, salah dan keliru. Begitu dengar, diteriakin maling, Faruk ini teriakan, siapa yang maling? Dengar kata-kata siapa yang maling, Suhailah itu berbisik, ini suara yang sudah saya tunggu puluhan tahun yang lalu. Nah, nanti nih anak-anakku, Faruk ketemu sama Suhailahnya nggak usah saya terangin. Bayangin nih, begitu keluar kata Suhailah, tidak salah. Ini suara yang aku rindukan lebih dari 30 tahun. Ini suara keluar dia. Singkat cerita, nggak usah ceritain ya. Apa abang, Dinda, itu nggak usah. itu kamu lebih pintar dari saya untuk menggambarkan apa pelukan, apa saling lari, apa saling tatap, air mata, tawa, ekspresi. Itu urusan kamu, ya. Saya nggak ceritain. Pokoknya ketemu nih. Begitu ketemu, singkat cerita, anak-anakku duduk ini. Ya, kata istrinya, Din, ya Allah abang 30 tahun kemana aja saudara? Duduk nih, dikasih kopi, dikasih teh, mungkin ya pisang goreng kalau di sini kan begitu kan? Ya, pokoknya ya ini bayangin anak-anakku, rindu selama 30 tahun. Kan ceritanya panjang nih, cerita abang kemana aja cerita dia. Saya begini, kamu gimana Dinda? Ya saya begini, setia abang, macam-macam lah ya. Singkat cerita, Faruk tuh ingat, Dinda, kita ini dipisah oleh Allah selama 30 tahun. Saya sudah izin sama Khalifah untuk pensiun, keluar dari dinas militer. Saya ingin di kota Nabi yang tenang ini menua bersamamu. Udah, yang ini saya cepet-cepet aja ceritanya, ya kan? Kamu lebih pintar lah membayangkan ini. Pokoknya kata Faruk, saya sudah izin sama atasan saya untuk keluar dari kedinasan. Saya sudah tua, saya sudah keriput, usia saya sudah 30 tahun saya habiskan mengabdi kepada Khalifah Bani Umayyah. Maka sekarang saya ingin selalu bersamamu, menua, menghabiskan hidup ini bersamamu di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Suhailah, tentu abang, aku pun sudah membuktikan kesetiaan agar menua bersamamu. Singkat cerita, kata Faruk, Dinda, ayo kita mulai hidup baru. Kita bikin rumah yang bagus di atas bukit, menatap masjidnya Rasulullah. Saya bawa uang banyak sekali Dinda. Ayo Dinda, kita satukan dengan uang yang kemarin saya tinggalkan untukmu. Karena kan dia tahu Suhailah tidak punya anak. 30.000, 1 dinar itu anak-anakku, itu jutaan. Maka 30.000 dinar, itu bukan uang yang sedikit. Kalau dipakai hidup 30 tahun sendirian cuman makan, insya Allah cukup. Maka di benak Faruk, uang 30.000 dulu itu masih ada apanya itu? Sisanya. Padahal uang itu sudah habis. Untuk ngapain? Pesantren Darul Rahman, ya. Robiah bayar SPP, bayar uang Hafatul Wada, Rihlah Wali Songo, kan habis itu. Seragam misalnya, beli kitab, habis uangnya. Tapi kalau diceritakan sekarang, kan kaget Faruk. Uang itu habis untuk biaya anak. Anak siapa? Kamu selingkuh ya kan begitu? Karena dia tidak merasa punya. Maka begitu ngomong soal uang, Suhailah itu bingung. Ketika suaminya mengatakan, Dinda, mana uang 30.000 kemarin? Berapa sisanya? Ayo kita satukan sehingga saya tahu kekayaan kita berapa. Kita beli rumah sesuai dengan kekayaan kita, hidup bersama dalam damai, menua bersama dan menghadap Allah bersama di kota Rasulullah ini. Suhailah bingung mau jawab. Akhirnya dia buying time, mencari apa ini? Waktu ngulur. Langsung dia potong karena dia belum dapat apa ini? Ide untuk menjelaskan kepada suaminya. Maka kata Suhailah, abang, baru datang kok langsung ngomong uang. Kata suaminya, harusnya ngomong apa Dinda? Kamu ziarah dulu kayak ke Rasulullah, salam depan Nabi, sama Sayyidina Abu Bakar, sama Umar, baru ngomongin duit. Ini duit langsung. Kata istrinya nih. Kata suaminya, sudah. Saya sudah baca sholawat tadi, saya sudah ziarah, saya sudah baca salam, semua yang harus saya lakukan bagian dari adab kepada Rasulullah, sudah saya kerjakan. Maka Suhailah bingung nih. Waduh, maksudnya kan kalau tadi disuruh baca, disuruh ziarah ke Nabi, kan paling nggak sejam dia ziarah. Suhailah mau mencari apa ini? Akal. Dengan apa dia menjelaskan kepada suaminya. Tapi anak-anakku, karena sudah dijawab gitu, Suhailah panik. Maka bilang, abang sholat asar dulu deh, ini udah mau maghrib. Kata suaminya, udah, tadi saya sholat asar. Maka Suhailah itu ngomong tanpa makna. Karena dia juga nggak tahu bagaimana cara menceritakan 30.000. Oh abang udah sholat asar? Udah. Gimana bang? Sholat asar setelah 30 tahun, abang nggak sholat di sini, rasanya kayak apa? Kata Faruk, sama. Intonasi imamnya sama, cara sholatnya sama, nggak banyak yang berubah. Abang sudah lihat masjid Nabi setelah ditinggal 30 tahun, udah. Cuma ada pemugaran itu, tiang sana yang baru, tapi secara umum nggak ada yang berubah. Suhailah nanya, masa sih bang, abang ninggalkan masjid 30 tahun nggak ada yang berubah?
Nah, Faruk ingat, ada yang berubah. Dulu nggak ada pengajian asar yang ramai seperti itu. Maka dia ngomong, ada istriku. Apa abang? Tadi habis asar, saya kaget. Karena begitu selesai sholat, orang itu lari merangsek ke depan seolah-olah ingin bisa duduk di hadapan guru yang mengajar di raudhahnya Nabi. Nah, Suhaila dapat apa ini? Dapat celah di sini. Oh, berarti abang lihat pengajian itu. Lihat, gimana bang pengajiannya? Hebat. Gurunya, saya belum sempat ngaji, kata Faruk. Tapi sekilas saya mendengar mukaddimahnya, saya yakin, apalagi ditambahkan dengan orang yang duduk di depan ngaji sama orang itu, orang-orang alim Madinah semuanya ngaji sama orang itu, berarti orang itu lebih alim dari semua orang alim yang ada di kota Madinah. Maka Suhaila itu senang banget. Oh gitu abang? Iya, luar biasa. Saya udah niat nih, besok sore saya mau jadi muridnya orang itu. Kata Suhaila, semangat sekali abang. Iya. Karena saya ini sudah melihat begitu banyak dunia. Saya berjalan ribuan kilometer. Selama saya hidup, saya belum menemukan orang sehebat orang itu. Suhaila dapat ide. Lalu mula-mula pasang muka apa ini? Muka sedih. Abang, sayang ya. Abang kembali ke Madinah setelah usia kita tidak lagi muda. Abang sudah tua, saya juga sudah tua. Rasanya jalan hidup dan takdir Allah itu tidak mengizinkan kita untuk punya apa ini? Anak. Maka Suhaila ngomong gini, abang, sayangnya abang ya, takdir Allah tidak menulis kalau saya dengan abang bisa punya apa ini? Anak. Kata Faruk, iya Dinda, itu yang termasuk saya sesali, tetapi kita tidak boleh berontak dan protes kepada takdir Allah. Memang jalan hidup kita tidak akan punya anak. Maka Suhaila tuh ngomong, abang sebentar, kalau seandainya abang, takdir Allah itu bisa dirubah, jarum jam itu bisa kita putar mengulang masa 30 tahun yang lalu. Kalau bisa kembali abang ke 30 tahun yang lalu, kemudian di 30 tahun yang lalu kita bisa punya anak, dan anak kita bisa jadi orang alim seperti Robi'ah, kira-kira abang, kalau abang disuruh bayar, dengan apa abang berani bayar kalau abang bisa punya anak seperti Robi'ah yang sekarang sedang ngajar di masjid apa ini? Nabi. Faruk itu refleks, kalau saya nih bisa nego sama malaikat Jibril, balik muda lagi, kembali ke 30 tahun yang lalu, saya suruh bayar berapa saja, saya mau. Apa kata Suhaila? Kalau 30.000 dulu abang, boleh dipakai bayar. Kira-kira abang berani nggak bayar 30.000 dinar, tapi punya apa ini? Anak. Kata Faruk, jangankan 30.000, di tangan saya ada 200.000 dinar Dinda. Kalau saya gabungkan menjadi 230.000 dinar, saya akan bayarkan kepada siapapun yang bisa mengembalikan takdir saya ke masa muda, dan saya bisa punya anak seperti Robi'ah. Di situ air matanya Suhailah keluar, kata dia, suamiku, tidak perlu kau bayarkan yang 200.000, relakan yang 30.000, dan kau sekarang sudah punya anak yang namanya Robi'atur Ra'yi, yang ngajar asar itu tadi adalah anakmu.